berjuang beramal nyata, harap ridhonya semata. Wahai pelajar semua, mari melangkah bersama. IPM pelopor pelangsung penyempurna amanah. Jayalah IPM kita, terus maju jangan terlena. Bertajam mata pena, goreskan karya nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umurita Pustia. Saya adalah salah satu mahasiswa BPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Kanjuruhan Malang dan sedang melakukan PPL pada Sekolah MTS Al-Munawwaroh Kota Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Semuanya sehat? Sehat. Gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih. Hari ini sebelumnya Bu Ritna mau ngabsen dulu anak-anak. Siapa yang sudah hadir di sekolah atau mungkin ada yang tidak hadir saat ini. Ya, nanti di absen angkat tangannya ya. Nah, yuk, saya panggil dulu Mas Anang Ma'ruf. Ya, Mas Anang. Fabian Kamil? Sakit. Oh, sakit. Hah? Sakit. Oh iya. Kuraya Alfarizi? Mufila Koniah? Alhamdulillah, ya satu aja ya yang nggak masuk hari ini. Yuk, kita mulai dulu. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini perasaannya senang? Senang. Iya, kalau senang hari ini kita sama-sama yuk biar tambah semangat, biar anak-anak juga selalu bahagia. Kita bernyanyi dulu sebentar ya, yang semangat. Yuk. Hari ini aku bahagia. Iya. 1, 2, 3. Hari ini Aku bahagia. Besok aku bahagia. Lusa aku bahagia. Selamanya aku bahagia. Seterusnya nanti anak-anak akan jadi orang sukses, jadi orang hebat. Amin. Iya, hebat di bidangnya masing-masing. Ya, yuk. Untuk selanjutnya, Berita mau satu anak maju ke depan untuk menjadi dirijen. Kita akan bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Yuk, siapa? Yuk sini, sama Pak gini aja. Yuk, Mas. Mas Liza. Yuk. Boleh berdiri sebentar. Kita nyanyi ya, dari Sabang sampai Merauke. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau.
wilayah Indonesia. Jadi nanti seperti apa letaknya wilayah Indonesia, luasnya wilayah Indonesia. Ya, jadi harapannya nanti setelah kita belajar tentang itu, anak-anak diharapkan memahami bagaimana letak wilayah Indonesia, bagaimana pengaruhnya wilayah Indonesia tersebut dengan keberagaman sumber daya alamnya Indonesia. Jadi bagaimana nanti anak-anak akan mengeksplor, akan belajar, akan mencari seperti apa wilayahnya Indonesia. Jadi pembelajaran kali ini kita akan menggunakan namanya discovery learning. Pernah dengar? Belum? Belum. Ya, jadi kita akan belajar tentang discovery learning. Nanti pembelajaran kita hari ini dimulai dari nanti anak-anak mengumpulkan data, mengolah data, kemudian mempresentasikan, dan kita nanti akan ya. Bisa dimulai? Oke. Yuk, sekarang Bu Rina mau menayangkan video. Anak-anak video dan gambar, anak-anak lihat dulu. Ya. Gambar apa? Gambar peta Indonesia. Dari ini nanti angkat tangan saja siapa yang dari yang digambar yang dilihat ini apa istilahnya, gambaran apa yang bisa anak-anak lihat, atau istilahnya melihat apa? Yang bisa jawab, bisa angkat tangan. Ayo, bersama lu, angkat tangan aja. Yuk, Mas. Pulau-pulau Indonesia. Pulau-pulau Indonesia. Ya, terus ada lagi? Peta Indonesia. Apa? Peta Indonesia. Peta Indonesia. Ada lagi? Letak strategis Indonesia. Letak strategis Indonesia. Apa? Geografi Indonesia. Geografisnya Indonesia. Ya. Di sini banyak yang kita bisa lihat. Memang ada peta Indonesia, ada geografisnya Indonesia. Ya. Ya. Lihat semuanya. Sekarang kita lanjut dengan videonya ya. Indonesia merupakan negara terbesar ke-14 di dunia dengan luas daratan hingga 1,9 juta kilometer persegi. Tapi, kenapa di peta dunia luas wilayah Indonesia terlihat biasa saja, bahkan terlihat lebih kecil dari negara lainnya? Mari kita coba bandingkan ukuran Indonesia dengan negara-negara yang lain. Inilah perbandingan besar negara Indonesia dengan Eropa. Lihat, Indonesia seluas dari London, UK ke Moskow, Rusia. Selanjutnya, besar Indonesia dengan Amerika Serikat. Jarak timur ke barat hampir sama dengan Amerika. Lalu, coba kita bandingkan Indonesia dengan Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Ternyata, Belanda kira-kira sebesar Jawa Timur. Ini bisa terjadi karena bumi yang berbentuk bulat diwujudkan dalam bentuk peta dua dimensi, yang disebut peta Mercator, sehingga daerah yang dekat dengan kutub semakin terlihat lebih besar. Oke. Sudah? Nah. Terus, dari sini apa yang bisa dilihat anak-anak dari video tersebut? Tentang apa? Tentang luas Indonesia. Luas Indonesia. Ada lagi? Dari gambar video tersebut? Indonesia terbesar nomor ke-14. Oh ya, Indonesia merupakan negara dengan luas terbesar ke-14 ya. Perbandingan negara Indonesia dengan negara lain. Ya, luas perbandingan negara Indonesia dengan negara lain. Hebat semuanya ya. Jadi memang itu tadi adalah apa namanya luasnya, seperti luasnya wilayah Indonesia. Begitu luasnya wilayah Indonesia. Di dunia ini ternyata wilayah Indonesia adalah sangat luas ya. Diinformasikan bahwa Indonesia adalah negara yang berada di kedudukan 14 dari seluruh dunia. Dari sini kita akan tahu masalahnya nanti. Jadi kalau gitu kita nanti akan mengidentifikasi masalah. Kita akan memecahkan masalah kita, yaitu nanti kita akan belajar tentang apa tadi? Luas wilayah Indonesia dan letak geografisnya Indonesia. Oke, ya. Jadi tugasnya anak-anak nanti hari ini adalah anak-anak akan berkelompok, bekerja sama, berdiskusi, kerjasamanya yang baik. Kita akan
info ke anak-anak mesin nanti, terus kemudian hasilnya nanti bisa anak-anak catat. Ya, jadi langkah-langkahnya adalah nanti anak-anak silahkan membuka internetnya, kemudian anak-anak mencari apa itu letak wilayah Indonesia, bagaimana letak wilayah Indonesia di antara 3 hal, yaitu dari astronomis, dari geografis, satu lagi dari geologis. Ya, bisa? Oke. Baik, sekarang saya bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1, Mas Niza, Mas Fabia, Mas Mbak Vivi, Mufiala, Mas Sulaiman sama Ilyas Fathu. Kelompok 1, Mas Zada, Mas Anam Ma'ruf, Abdurrahman, Uroya Aklarisi, Fayas. Jadi ada yang 5, ada yang 4. Bu Rita bagikan lembar kerjanya. Bu Rita bagikan. Nanti silakan satu saja. Nanti dibuka. Ini lembar kerjanya. Terus ya. Ya. Maju Mbak. Ya. Oke. Silakan keaktifannya dibangun. Gunakan komunikasi yang baik ketika berdiskusi. Nah, nanti kalau ada yang nggak ditanya, ada yang nggak belum dipahami bisa ditanyakan. Silakan anak-anak cari tentang apa yang ini, yang ada di lembar kerja tersebut. Yuk, kata kuncinya adalah anak-anak mencari letak wilayah Indonesia. Pak, cari letak wilayah Indonesia. Yuk, silakan hasil pencariannya kemudian ditulis. Terus kemudian bagaimana letak astronominya, apa yang mempengaruhinya. Saya beri waktu 15 menit. Iya, tulis di lembar kerjanya. Sudah ya? Sudah ya? Bisa ya? Nah, kalau sudah biar gak tegang, ya kalian berdiri dulu. Yuk berdiri berpasangan. Yes. Biar kalian tambah semangat, biar kalian belajarnya minat belajar itu semangat lagi, meningkat lagi. Tidak ngantuk, tidak izin keluar, ya. Kita bermain ice breaking dulu sebentar. Kepala, pundak, lutut, kaki. Berdiri. Kepala, pundak, ambil kuenya. Oke, sudah. Oke, yuk disimpan dulu kuenya. Siap ya? Jadi dari apa yang sudah anak-anak kasih pada identifikasinya, saya sudah memberikan stimulusnya tadi, sudah memberikan identifikasi masalahnya apa. Kemudian anak-anak sudah mencari datanya, mengumpulkan datanya. Kemudian anak-anak juga sudah mengolahnya dengan ditulis untuk mencari jawabannya. Nah, setelah itu kan sudah ketemu kan semuanya? Apakah sudah benar, apakah tidak? Nah, sekarang saatnya kita mau mempresentasikan hasilnya tersebut, ya. Nah, kita verifikasi, kita presentasikan seperti apa. Nah, nanti yang kelompok 2 satu-satu geografis ya Pak. Selanjutnya nanti geografisnya, nanti kemudian geologisnya. Maju di sini. Anak-anak perhatikan ya. Perhatikan seperti apa nanti jawabannya. Anda juga harus memahami. Kalau mungkin perlu dicatat, silakan. Ya, yuk. Bagaimana tadi pertanyaannya tentang letak astronomis.
Ya, bagaimana letak Indonesia? Berdasarkan koordinatnya, letak astronomis Indonesia berada pada 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Oke. Betul ya? Tadi sama contohnya, tahu ya? Oke, terus lanjut. Letak geografis. Yang astronomi saja, letak astronomi saja. Terus dengan letak itu pengaruh apa pengaruhnya? Dengan letak itu, pengaruh letak astronomis Indonesia dari garis lintang adalah memiliki iklim tropis negara-negara yang dilintasi garis khatulistiwa, merupakan wilayah beriklim tropis. Iklim tropis berarti Indonesia memiliki udara yang cenderung panas, kelembapan udara tinggi, dan juga curah hujan yang tinggi. Oke, ya tepuk tangan sudah untuk kelompok 2 kita. Ya, ini ada yang lagi pendapat yang lain? Atau mungkin sama? Sama. Oke, yuk sekarang untuk yang geografis. Kelompok 1, 2, 3. 1. Ya, oke, ayo geografis kelompok 1. Siapa yang menyampaikan? Nah. Ya, kelas suaranya. Letak Indonesia berdasarkan geografis adalah letak geografisnya Kepulauan Indonesia antara benua Asia dan benua Australia serta diantarai Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengaruh letak geografis tersebut adalah memiliki aneka suku, ras, dan agama. Ya. Terima kasih, hebat. Ada yang lain? Ada tambahan? Yuk, Mas, apa tambahnya? Hal itu terjadi karena banyak bangsa yang datang ke Indonesia pada era penjajahan. Bangsa-bangsa itu tidak hanya menjalankan misi dagang, tetapi juga membawa kebudayaan, kepercayaan, dan keturunan. Oke, ya. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ya, hebat. Hebat semuanya. Dan sekarang untuk tadi ya, itu tadi letak. Bagaimana letak astronomi, geografis, dan geologisnya Indonesia. Sekarang yang kedua, yang pertanyaan kedua, apa pengaruh terhadap sumber daya dari dari letak wilayah Indonesia tersebut? Kelompok mana yang mau memberi pendapat? Dan ya, siapa dulu? Astronomis dulu. Oke, boleh. Yuk. Pengaruhnya Pengaruh astronomis terhadap keberagaman sumber daya di Indonesia, Pak. dikarenakan Indonesia berada di titik dikarenakan letak Indonesia secara astronomis di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 41 bujur timur, maka Indonesia memiliki iklim tropis. Jadi, siapa silakan? Jadi dari yang sudah kita pelajari, bagaimana letak astronomi Indonesia, bagaimana letaknya geografisnya Indonesia, bagaimana letaknya geologisnya Indonesia, kemudian pengaruhnya seperti apa? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan simpulkan. Jadi menyimpulkan materi kita pagi hari ini, ya secara keseluruhan setelah kita istilahnya itu tadi kesimpulannya mungkin kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari kesemuanya. Saya bisa mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 508 pulau, 13 besar dan kecil. Luas wilayah barat 1,937 juta kilometer. Luas laut Indonesia 5,8 juta kilometer dengan garis pantai terluas dunia dan beriklim tropis. Dan yang mengetahui letak geologis adalah letak suatu wilayah Oke, ya, baik. Sudah, terima kasih tepuk tangan. Ya, jadi tadi ya, bisa dapat disimpulkan bahwa dari begitu luasnya wilayah Indonesia, ya,
yang mempunyai banyak pulau dari Sabang sampai Merauke dengan luasnya daratan dan lautan. Nah, terus kemudian dengan letaknya Indonesia yang sangat strategis, karena disebut bahwa wilayah Indonesia begitu strategis, makanya menjadi istilahnya tempat dan yang sangat potensi sekali di dunia. Penting sekali kehidupan kita itu di dunia. Nah, jadi karena kita juga terletak di dua benua, dua samudra, letak astronomis yang seperti itu, dengan kita juga mempunyai garis khatulistiwanya, sehingga menyebabkan kita berada pada mempunyai iklim tropis. Ya, dengan iklim tropis tersebut kita mempunyai curah hujan dan kemudian mempunyai diberikan sinar matahari yang sepanjang tahun yang membuat kebutuhan kita, kalau istilahnya terus mungkin tanaman-tanaman kita menjadi subur. Ya, makanya akhirnya menjadikan negara-negara di luar itu menjadi tertarik terhadap Indonesia juga. Kemudian dari letak geografisnya, banyak sekali dari letak geografis yang seperti itu kita berpotensi dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Ya, dari geologisnya juga kita Indonesia, meskipun kita negara yang termasuk rawan bencana, tapi negara kita juga istilahnya perlu diuntungkan karena dengan geologis, dengan banyaknya gunung berapi, tanah kita juga menjadi subur. Kemudian kita banyak mempunyai sumber daya alam, sumber daya mineralnya yang sangat banyak. Lautan yang luas yang juga menyimpan sumber daya, ada migas, ada istilahnya batu bara, seperti itu. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kalau bisa sekarang ya, Bu Rita mau memberikan evaluasi kepada anak-anak semuanya. Jadi sejauh mana tadi anak-anak memperhatikan materi yang sudah dikerjakan, yang sudah diberi. Semuanya tadi berliterasi kan? Membaca kan? Mendengarkan? Semuanya kan? Jadi nanti pasti anak-anak akan mudah dan bisa mengerjakan hasil evaluasi untuk kegiatan kita kali ini. Siap? Oke, ya. Bu Rita bagikan dulu. Oke, silakan dikerjakan pelan-pelan. Ya, sudah? Yang sudah? Jangan gampang toh. Pertanyaannya, iya. Nanti kalau sudah mendengarkan kan sudah menjawab kan tahu. Sudah membaca. Ya, baik. Terima kasih untuk masuknya kegiatan yang sesi pertama ini, yang hari ini, kegiatan pembelajaran hari ini. Saya mau menanyakan kepada anak-anak kalian semuanya, bagaimana perasaannya anak-anak semuanya dengan pembelajaran yang modelnya seperti ini, yang saya bilang modelnya dengan discovery learning, mencari sendiri. Yuk, siapa yang mau berpendapat, perasaanmu bagaimana? Bagaimana? Monggo yang mau menyampaikan. Yuk, baik, kita dengarkan pendapatnya Mas Abdul Rahmat. Boleh berdiri Mas, ditaruh dulu makanannya. Bagaimana perasaannya? Oke, ya, bagaimana? Menyenangkan karena bisa nyari jawaban lewat komputer. Oh gitu, dia menyimpulkannya dengan senang karena dia bisa mencari sendiri belajarnya. Oke, ada lagi, monggo Kak Papa. Yuk, Mas Fahri, monggo. Oh, Fayas. Sudah duduk ya? Gimana? Karena bisa kita nyari kelompok. Dia suruh karena berkelompok. Terus
Maksudnya berarti ada anak-anak berarti semakin tertarik gitu ya? Ya, Bu. Ada ketertarikan dengan penggunaan metode pembelajaran seperti ini? Ya. Lebih senang? Ya. Karena mencari sendiri, lebih seru gitu ya? Ada keseruannya? Perasaannya tuh lebih, rasa ingin tahunya tuh lebih tinggi? Ya, daripada anak-anak mungkin mendengarkan, kalau misalnya yang ngajar berita, ngajar ceramah. Ya kan enggak? Kira-kira gitu? Ya. Ya. Gitu. Ya, coba. Oke, terima kasih. Kita mau tahu anak-anak bagaimana perasaannya, itu saya tanya bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran yang seperti ini. Yuk. Ya, Bu. Bahagia. Terima kasih. Ceria. Semangat, semangat. Ya. Benar senang. Semakin motivasinya semakin tinggi. Ya. Misalkan nanti sudah istilahnya anak-anak sering diajak pembelajaran dengan model-model yang seperti ini lagi gitu. Sama? Oh, sangat. Benar? Ya. Baik. Ya, terima kasih kalau begitu. Jadi saya berharap ya dengan pembelajaran juga yang kita lakukan hari ini itu juga semakin membuat anak-anak itu ternyata pembelajaran itu nggak hanya istilahnya di dalam kelas, nggak hanya mendengarkan ceramah, tapi bisa menggunakan dengan media-media yang lain. Jadi ngantuk nggak di sini tadi? Baik, oke, baik kalau gitu. Nah, sekarang yuk sebelum diakhiri kita breaking sebentar lagi. Nah, ya, biar semangat lagi. Yuk, breakingnya. Tepuk semangat, tepuk sukses. Di mulutku ada doa, di hatiku ada cinta, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, sukses. Sebelum kita akhiri nanti kita akan lanjut, kita akan mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Nanti kita akan belajar tentang wilayah kita. Nah, kita berarti kita berada di lingkungan mana? Malang. Ya, nanti kita akan berada di wilayah Malang. Kita akan belajar tentang mengeksplor istilahnya Malang itu seperti apa. Oke, baik, siap ya? Yuk, sekarang kita tutup dulu dengan kita berdoa. Silakan ketua kelasnya memimpin. Sakit. Oh ya, sakit kita baik. Sudah yang mewakili, kita berdoa saja. Ya, Mas Fahri. Oke, Mas Fahri. Istidadah doa.